Diduga akibat hubungan arus pendek, penyejuk udara bus vaksin keliling milik Polres Muara Enim, Sumatera Selatan terbakar. Kebakaran menghebohkan warga di seputaran PT Tanjung Enim Lestari. Bis vaksin keliling milik Polres Muara Enim terbakar, diduga diakibatkan korsleting di penyejuk udara mobil. Seluruh barang yang ada di dalam kendaraan termasuk peralatan medis dan vaksin yang akan digunakan hangus terbakar. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Kejaksaan Negeri Karangasem menetapkan 7 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker senilai 2,9 miliar rupiah oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, Bali. Dari 7 tersangka, 6 diantaranya staf dan 1 ex-pejabat di Dinas Sosial Karangasem. Kasus dugaan korupsi pengadaan masker dalam penanganan pandemi COVID-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem 2020 mulai terungkap. Mulai diselidiki sejak awal 2021, Rabu kemarin Kejaksaan Negeri Karangasem menetapkan 7 orang tersangka. Dan dari 7 tersangka ini, 6 diantaranya ialah staf dan 1 ex-pejabat di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Kejaksaan Negeri Karangasem tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah. Sementara hasil perhitungan Kejari Karangasem, kerugian negara diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, mereka langsung dititipkan di rutan Polsek Karangasem Abang dan Bebandem. Yang berhubungan dengan mulai sebelum proses, saat proses, dan setelah proses pengadaan masker di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem tahun 2020. Dan mereka pun yang menandatangani administrasi semua. Ratusan warga Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur mengikuti vaksinasi nasional yang digelar Pemkab dan Badan Intelijen Negara atau BIN. 750 vaksin Pfizer disuntikan kepada masyarakat. Vaksinasi massal digelar di 2 desa, Desa Luapari, Kecamatan Tenggarong, dan Desa Jongkang, Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kertanegara. Dalam vaksin kali ini diberikan 750 vaksin Pfizer untuk kalangan siswa. Kepala Pos Daerah BIN Kutai Kertanegara, Letko CHB Asmawi menyatakan, hingga 17 November 2021 sudah 75.000 lebih vaksin disuntikan kepada warga. Saat ini sebanyak 75.580 dosis, terdiri dari 43.155 dosis untuk pelajar, kemudian untuk masyarakat sebanyak 32.455 dosis. Sementara itu di Trenggalek, Jawa Timur, BIN menggelar vaksinasi massal bagi 500 warga di 14 titik. Khusus wilayah Trenggalek, BIN telah menyebar 5.500 dosis. Vaksin disebar di 14 kecamatan, menyasar pelajar SMA, SMP sederajat, dan lansia. Untuk wilayah Trenggalek, apa yang sudah disampaikan Bapak Bupati akan terbentuk herd immunity, apalagi menghadapi libur Natal Tahun Baru. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat liburan Natal Tahun Baru, mobilitas anak-anak sekolah juga karena libur, mungkin berangkat kemana atau ketemu sama siapa, saudaranya yang dari luar daerah. Ya mudah-mudahan dengan sudah dilaksanakan vaksinasi bisa mencegah sebaran virus COVID di wilayah Kabupaten Trenggalek. Program vaksinasi massal selain untuk mengejar target pemerintah, juga untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru. Jika kekebalan komunal tercapai, diharapkan mobilisasi warga saat Natal dan Tahun Baru tidak menimbulkan klaster baru. Untuk menarik minat warga, khususnya lansia, agar melakukan vaksinasi, Satgas memberikan hadiah beras 5 kg bagi lansia peserta vaksin. Ratusan warga lansia di wilayah Krian Sidoarjo mengikuti vaksinasi yang digelar di posko kantor Polsek Krian Sidoarjo. Ratusan warga lansia ini antre untuk mendapatkan vaksin Sinovac tahap pertama dan tahap kedua yang disediakan Satgas Covid Sidoarjo. Bahkan Satgas Covid Sidoarjo menyediakan hadiah 5 kg beras yang dibagi gratis kepada seluruh lansia peserta vaksin.
Kok baru vaksin, Bu? Takut. Hah? Takut. Oh, dulu takut ya? Dulu Sekarang? takut. Sekarang alhamdulillah. Sekarang udah nggak takut lagi, Bu ya? Ya, insya Allah enggak. Apa yang mendorong Ibu pengen vaksin? Ya, pengen sehat aja. Kita mengadakan kegiatan vaksinasi untuk khusus lansia, dan di sini para lansia yang datang untuk menghadiri vaksinasi kita berikan sembako. Sekali lagi tujuannya kita ini adalah supaya untuk meminat agar lansia lebih berminat lagi untuk datang ke tempat-tempat vaksinasi yang ada. Serbuan vaksin khususnya untuk kalangan lansia ini menurut rencana akan terus dilakukan di sejumlah daerah di wilayah Sidoarjo hingga seluruh lansia di Sidoarjo tervaksin seluruhnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menyambut hari ulang tahun Armada ke-76 tahun 2021, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta menggelar bakti kesehatan berupa serbuan vaksinasi yang menyasar kepada masyarakat umum dan maritim. Sebanyak 500 masyarakat Jonggol, Bogor, Jawa Barat antusias mengikuti rangkaian vaksinasi yang digelar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta. Vaksinasi yang menyasar kepada masyarakat umum dan maritim ini menggunakan dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca bagi tahap pertama dan tahap kedua. Dalam serbuan vaksinasi ini, 25 tenaga kesehatan dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 dikerahkan. Nah, saat ini kita berada di Jonggol untuk melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat sekitar di Jonggol, yang mana targetnya kurang lebih 500 orang, karena selama ini BK atau Balai Kesehatan Jonggol sudah melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat ini yang membutuhkan vaksinasi. Selain serbuan vaksinasi, dalam menyambut HUT Armada ke-76, Lantamal 3 Jakarta juga melaksanakan bakti sosial berupa bersih-bersih di lingkungan sekitar makam Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, di mana puluhan pesawat tempur TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk menghujani pantai Pandanwangi Lumajang dengan bom. Pertempuran di pantai Pandanwangi ini merupakan puncak latihan tempur TNI Angkatan Udara Angkasa Yuda 2021. Operasi udara di pantai Pandanwangi Lumajang diawali dengan serangan udara 2 pesawat pengebom Super Tucano EMB 314. Disusul serbuan sejumlah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, T-501 Golden Eagle, Hawk 100/200, serta Sukhoi yang secara simultan menghujani pangkalan musuh dengan bom. Selanjutnya 300 pasukan khas TNI AU diterjunkan dengan pesawat Hercules C-130 disertai penerjunan pendorong logistik persenjataan. Beberapa pasukan diterjunkan dari helikopter dengan menggunakan tali untuk melakukan serangan cepat ke sasaran. Pertempuran di pantai Pandanwangi ini merupakan puncak latihan tempur TNI Angkatan Udara Angkasa Yuda 2021. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo berharap Angkasa Yuda bisa mengasah kemampuan dan profesionalisme prajurit. Ada beberapa hal yang perlu kita revisi. Hal ini terkait dengan dinamika lingkungan strategis dan kemajuan teknologi. Jadi kita terus mengevaluasi doktrin. Disinilah tugas TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan latihan. Latihan ini untuk melihat kesiapan satuan-satuan juga. Latihan tempur Angkasa Yuda 2021 melibatkan 1.500 prajurit TNI Angkatan Udara, serta pengerahan sejumlah alutsista, mulai dari pesawat tempur, pesawat pengangkut, helikopter rescue, dan pendropping, serta persenjataan Siren, Kiwe, dan Orlikon.
Pemirsa iNews kembali menggelar Indonesia Awards 2021 yang mengusung tema Outstanding Leader in Pandemic Crisis, The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Times. Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah tokoh nasional, pejabat publik, kepala daerah, kementerian, lembaga hingga korporasi yang memiliki inovasi dan sumbangsi dalam menangani pandemi COVID-19. Indonesia Awards 2021 menjadi malam puncak penghormatan bagi para pemimpin daerah dan tokoh nasional yang berdedikasi tinggi, menginspirasi dan berkontribusi untuk negara. Acara ini menghadirkan beberapa penghargaan terbaik yang terbagi menjadi beberapa kategori, baik untuk nominasi pejabat publik, tokoh profesional, tokoh sosial, dan perusahaan negara peduli pandemi. Indonesia Awards 2021 turut dihadiri oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritani Sudibyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Pariwisata Angeleta Nusudibyo, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxoni, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada para tokoh dan pejabat publik yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif, dan kolaboratif di masa pandemi COVID-19. Jadi memang kita sebagai bangsa Indonesia cukup berbangga karena kita bisa mengatasi kondisi hingga sampai saat ini. Tentu ini tidak lepas dari kebersamaan kita dalam menanggulangi secara komprehensif. Orang-orang hebat yang tadi memperoleh penghargaan adalah salah satu contoh yang akan memberikan semangat dan spirit kepada bangsa Indonesia di masa akan datang. Dan semuanya ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga kita akan menjadi bangsa yang lebih maju di masa yang akan datang. Tim pengembang Genos C19 juga meraih piala penghargaan Indonesia Award sebagai Outstanding Professional Figure lewat inovasi alat deteksi COVID-19 Genos C19. Pengembang Genos C19, Ahmad Kusuma Atmaja, mengapresiasi penghargaan yang digelar iNews. Dan ini menjadi pelecot bagi kami untuk tetap mengembangkan Cinus ini untuk akhirnya untuk terapan-terapan deteksi penyakit yang lainnya. Mungkin demikian yang menjadi motivasi dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada iNews dan juga terima kasih kepada teman-teman tim pengembang. Pada kesempatan kali ini, komunitas Plasma Konvalesen atau plasmahero.id mendapatkan penghargaan nasional sosial figur yang artinya tokoh nasional yang berpengaruh besar di masa pandemi. Ini sangat bagus karena bisa menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat sehingga bisa memacu lagi banyak figur yang bisa akan sangat bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa, saya rasa. Ya. 3 kata untuk acara Indonesia Awards 2021. Sangat inspiratif, keren, dan sangat apresiatif. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Diharapkan Indonesia Award 2021 dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh anak bangsa untuk terus berkarya dan mengukir prestasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di ajang yang sama, Indonesia Awards tahun 2021, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara juga mendapatkan penghargaan. Kabupaten Batubara berhasil transformasi di bidang manajemen pajak ke digitalisasi. Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menjadi salah satu penerima penghargaan di ajang penghargaan Indonesia Awards 2021. Kabupaten Batubara menerima penghargaan atas prestasinya, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk penerimaan pajak. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, efektif, dan efisien, pelayanan pembayaran pajak dapat dilakukan secara digital. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting. Dan inovasi yang dilakukan Pemkab ini diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan di Kabupaten Batubara. Melaksanakan pemungutan pajak melalui digital dengan menggunakan teknologi baru yang ini merupakan keharusan bagi semua daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.